Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla aw azilla aw zal azim wa udlama wa jahlu jala alayya aw abu alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa li baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin. وصلى الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنصارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangurang lajeng hanca simkuring kajian Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mangga dibuka pilar kelima urang nazom heula halaman 33. Pilar kelima mengimani kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bait ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Lima yakini kehendaknya yang mutlak tidak kehendaki terjadi pun tidak, tak ada kekuatan bisa mendobrak besar kecil. Tidak bisa diubah kompaknya makhluk, tak bisa. Itulah iradah tak memisahinya. Sesuai iradah tidak kebetulan. Pahami ini. Tanpa keraguan, jika taat tekunilah dan ikhlaskan, jika maksiat istighfar taubatkan, jika nikmat syukuri dan dermawankan,
kesulitan sabar dan ridho tunjukkan. Mangga bait ke-24 ini sesuai irodah tidak kebetulan, atur urus Allah tidak kesibukan. Prinsip berikutnya dina mengimani kehendak mutlak Allah, al-iradah al-mutlaqah adalah bahwa semua yang terjadi itu sesuai iradah, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan, kabeneran we. Tapi emang gitu tepatna gitu. Kan pami urang masuk nganggo istilah kumaha? Kebetulan itu ya. Ya kebetulan aja. Pas saya kesini ada ini gitu kan. Kebetulan pas berangkat turun hujan. Ya kebetulan pas seterusnya. Nah sebetulnya Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Karena kalau kebetulan itu, ungkapan kebetulan itu menggambarkan adanya satu kejadian, peristiwa yang tidak direncanakan, di luar rencana, di luar settingan, di luar program, di luar keinginan, gitu kan? Pami bapak-bapak, badai ngaos ka dia, ternyata di dia aya kegiatan, bapak-bapak terterang, kumaha bahasana. Saya berangkat ke kampus 2 untuk ngaji, kebetulan ada kegiatan apa gitu. Atau badai angkat ngaos ternyata libur, terterang libur. Saya berangkat, kebetulan libur. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya tepat sesuai kehendak Allah. Mungkin kalimat kebetulan itu bisa dimaklumi sebagai ekspresi ketidakmampuan kita memprediksi apa yang terjadi. Upami dina hatena kitu boleh kita mengatakan kebetulan. Artinya itu mungkin kan kebetulan itu kata dasarnya betul ya. Betulnya apa? Benar. Tapi sama nggak kebetulan dengan kebenaran? Bentennya. Memang lamun Sunda nama kebenaran we kitanya. Kebenaran. Nah mungkin sebetulnya ini bisa benar bisa salah kalimat ini. Contoh gini. Kalau kalimat kebetulan maksudnya ya memang betulnya tuh ya begini gitu. Itu tauhid. Bahwa betulnya itu ya ini. Ayeuna ngaos jam sakieu disuguhana ieu, calikna di dieu, ya itu betulnya tuh itu. Karena itulah yang Allah kehendaki. Nah, kalau begitu maka kalimat kebetulan ini sangat bertauhid. Pami dina hati orang gitu. Bahwa ini kebetulan artinya inilah yang memang betul-betul terjadi. Inilah yang memang betul-betul harus terjadi, nggak bisa ditolak. Walaupun saya nggak tahu, saya tidak memprediksi, kebetulan. Gitu. Upami makna gitu tiasa atau orang karena nggak mungkin kan menghindari kalimat itu ya, itu udah turun temurun jadi budaya kita, kalimat kebetulan. Nah barangkali sekarang mah kalimat kebetulan teh ditenagai, diberi nilai, diberi kekuatan bahwa saya mengatakan kebetulan adalah bagian dari keyakinan saya bahwa inilah yang memang kehendak Allah, betul-betul ya ini gitu. Kehendak Allah teh ini. Kalau Allah nggak menghendaki mah kuma di awal kamu gur tidak kehendaki terjadi pun tidak. Nah ini yang pertama di bait ini sesuai irodah tidak kebetulan. Ya udah. Ini Bapak Ibu yang membuat kita walaupun mungkin sempat kecewa, marah, nggak nerima, akan lebih gampang reda gitu. Ya pada ujung-ujungnya kan sok Bapak Ibu sadayana coba menyikapi apapun. Kan ujung-ujungnya ke sini. Ya mau gimana lagi? Inilah yang terjadi, inilah yang Allah kehendaki. Itu aja. Bukan ungkapan pasrah tapi ungkapan bagaimana menerima sesuatu. Gitu ya. Nah, semua itu tidak ada kebetulan sehingga Bapak Ibu sadayana kunaon pami urang dina Al-Qur'an bagi orang teh bodoh gitu ya.
nggak bisa tahu masa depan. Kenapa di dalam Al-Quran kalau kita berjanji itu harus menggunakan kalimat insya Allah. Apa arti insya Allah teh? Jika Allah menghendaki. Insya Allah teh ayat kalimat insya masyiah. Masyiah ini sering diartikan sama dengan irodah. Sami. Ay in aradallah sami. Ay insya Allah. Masyiah sama dengan irodah. Jadi kalimat insya Allah teh, kenapa janji harus insya Allah? Karena orang beriman dia akan punya keyakinan sehebat apapun janjinya, sematang apapun rencananya, dia meyakini benar rencana yang hebat, yang rapih itu hanya mungkin terjadi kalau itu. Jadi insya Allah gitu. Jadi insya Allah itu adalah ungkapan janji anu serius. Ketika Bapak Ibu kusim kuring kupun Bapak diulam ngawas ke dia, dina hitungan Bapak Ibu besok Ahad nggak ada halangan, dari sekarang saya sehat gitu, nggak ada. Insya Allah jam 6 teh bisa, jam 6 tuh bisa datang. Menurut hitungan Bapak Ibu bisa datang, kendaraan ada, uang ongkos ada, berangkat bisa. Maka menurut pertimbangan zahir Bapak Ibu 100% saya bisa datang, gampang tinggal berangkat. Nah, tetapi orang beriman setelah 100% dia merencanakan kepastian, dia akan menyimpan keyakinan, iya ini sih menurut saya. Tetapi saya tahu apapun maunya saya hanya terjadi kalau Allah juga mau menghendaki. Sehingga ungkapannya gimana? Ibu bapak enjing sumpingnya, mau ungkapannya? Insya Allah. Insya Allah teh sama dengan mengatakan, iya 100% saya datang. Gitu. 100% saya datang. Tapi diungkapkan insya Allah sebagai adab. Satu, sebagai adab kesopanan, membawa keyakinan karena bab ya irodah. Kedua, ungkapan insya Allah teh namina tabarrukan. Tabarrukan teh ngalap berkah ku nyebat nami Allah. Nuawi justru upami janji anu di insya Allahan itu lebih besar terjadi daripada tanpa insya Allah. Kan di Al-Quran Rasulullah dilarang, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengatakan terhadap satu rencana, inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh besok saya akan lakukan. Tekenging gitu teh. Bapak Ibu enjing hadirnya, Bapak Ibu datang ya, Bapak Ibu bawa ini, jangan katakan iya saya bawa, iya saya datang, jangan. Tapi illa ayyasha Allah, tetapi sertakan masyiah Allah, yaitu illa antakula insya Allah, tapi katakan insya Allah inni fa'ilun dzalika ghadan, ya besok saya lakukan insya Allah. Ya, jimat orang beriman dina merealisasikan janji. Nah, iya kedah sami pemahamannya. Di urang umpama insya Allah kumaha? Pak Haji sumpingnya insya Allah, tong insya Allah tuh Pak Haji. Iya tong insya Allah. Justru di Quran mah harus insya Allah aiku orang. Entong insya Allah gitunya. Abdi di ulam ngawas, insya Allah nongkap hoyong nu pasti. Jangan insya Allah, ini teh pasti. Nah ini harus dibudayakan ya, karena ini nilai-nilai Al-Quran gitu. Jadi mungkin karena selama ini insya Allah disalahgunakan gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, insya Allah teh bukan gini, 50% iya, 50% tidak, bukan. Insya Allah itu kalau Bapak Ibu, kalau kita 100% secara zahir udah merencanakan. Nah, tapi tadi itu ada kesadaran lagi, yang 100% ini hanya mungkin terjadi kalau dikehendaki Allah. Upami Bapak Ibu ngemut kia ya. Diulang Pak Haji sumpingnya kalau rompok, cek Pak Haji teh asa haloream. Kalau Bapak Ibu mengatakan mangga, itu namanya kadzib. Itu namanya tidak siduku.
Mendingan jujur aja. Aduh abdi dukanya. Abdi tetiasa mastikeun gitu aja sampaikan. Pi orang ngawas sim goreng misalkan. Aduh kayak eta teh jadwal ngawuruk di pasantren abdi tetiasa mastikeun ya. Kayak di wartosande misalkan. Ulah kieu dina hate teh atuh malam cek itu jadwal ngawuruk moal tiasa. Terus insya Allah. Baik dina hate nama moal atau kumaha engke teh enggak. Tetap insya Allah itu hanya diungkapkan kalau 100%. Kalau pamimal jujur aja. Sampai katakan abdi tetiasa janji, tetiasa mastikeun kin diwartosan deui gitu. Pami memang secara hitung-hitungan mau baru. Misalkan banyak hal kan. Misalkan abdi ke bade ngodisikeun di pasantren aya teh badal ngajar gitu. Dan Bapak Ibu ke abdi bade widi heula gitu. Tetiasa mastikeun. Katakan aja begitu. Nah, kalau sudah serba pasti secara perhitungan kita itu insya Allah. Jadi insya Allah ini Bapak Ibu ungkapan tauhid anu sangat tinggi, memadukan pamindina bab tauhid antara qadha dengan kasab urang. Gini Bapak Ibu, kita sudah meyakini semua hanya mungkin terjadi kalau Allah kehendaki. Tapi urang teh ku Allah dipasihan akal kanggo milih mikir urang teh. Dan itu bebas digunakan. Nah, di balik itu ada kehendak Allah yang pasti, yang itu rahasia. Ada juga pilihan kita. Nah, dina ilmu tauhid pilihan kita namanya kasab. Sesuatu terjadi perpaduan antara qadha dengan kasab. Kieu. Tadi teh Bapak Ibu sumping aya pangawasan, mulai akalnya berpikir. Berpikir untuk menjawab iya atau tidak kan? Berpikir untuk tadi melihat rencana ke depan. Itu kasab namanya. Bahwa dia mikir sendiri, milih sendiri tanpa paksaan gitu kan? Murni itu maunya dia bahasa zahirna. Nah, tapi di balik itu kolbunya, hatinya, kesadarannya mengatakan nu tipe teh gerak ada karena diulang-ulang. Gerak ada karena ada mampu. Mampu ada karena mau. Mau ada karena tahu. Tahu di mana adanya di kolbu. Kolbu dari Allah yang Maha Tahu semua gitu. Nah, eta di belakang tuh ada itu. Sehingga dikatakan insya Allah rencananya 100%, masyiahnya keyakinan juga 100% gitu. Dan itu yang membuat janji terjadi. Nah, bilih orang aya janji-janji anu tidak terjadi teh bisa jadi sebab nanti henteu berkah. Di antara sebab yang membuat janji tidak berkah adalah tidak menggunakan kalimat insya Allah. Kan Rasulullah diuji, Pak. Rasulullah ditaros tentang Ashabul Kahfi. Rasulullah, iya besok saya jawab gitu. Rasul mah ada tuh orang hebat. Sakit itu tidak anggap lepat. Kan orang mantep. Rasul mah sakit itu langsung ditegur ku Allah. Langsung lungsur ayat. Sampai 15 hari Rasulullah teu nampi wahyu tentang jawaban eta. Rasul teh besok saya jawab. Berarti kan wahyu turun gitu. Besok saya jawab berdasarkan wahyu. Eta 15 dinten telungsur wahyu karena Nabi tidak mengatakan insya Allah. Nah, berdasarkan sababuru dia para ulama tafsir ya seperti Ibnu Abbas itu sampai beliau beristinbat berkesimpulan insya Allah ini masih harus diungkapkan walaupun tos keluar di majelis sampai 15 hari. Pamit mah bapak-bapak tadi teh di majelis teh teh bade ngobrol. Misalkan anjingnya sumping ka rorompok gitu di kurencang teh ayo datang. Cek bapak teh, ya, oh iya besok saya datang. Begitu di majelis obrolan teh gitu. Begitu sumping ka bumi kumaha? Emut. Tadi teh janji tak acan saat itu katakan insya Allah gitu. Saat itu katakan. Soal Ibnu Abbas berlaku sampai 15 hari. Pemitam orang terus janji. Bulan kamari janji. Nama emut ayeuna, maka katakan
insya Allah gitu tadi itu ya. Nah, jadi sengaja kok Allah digitukan karena kita lupa mengaitkan dengan masyiah Allah, iradah Allah. Ya ayat di surat naon? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa menghendaki apapun, tidak bisa mewujudkan kehendak apapun kecuali yang Allah kehendaki. Nah, semua diatur Allah, semua tepat, pas, nggak ada yang kebetulan. Pas nah gitu, tepat nate gitu. Maka itu udah. Ini yang buat kita tenang ya udah. Akhirnya enjoy gitu. Mungkin tadi sempat kecewa, sempat marah, sempat sedih, tapi ya gimana? Ya udah. Kerajaan-kerajaan Allah gitu. Orang keciptaan Allah, ya kita punya hak apa gitu kan? Enjoy aja lah. Nah, ini yang ku para ulama tasawuf disebut as-sukun tahta majaril aqdar. Gitu, kedamaian hati menjalani apapun itu gitu. Nah, minimal tadi tiap itu sih bahasnya. Minimal kesadaran dia mempercepat gitu. Kurang terlarut ya gimana. Atur urus Allah tidak kesibukan. Semua yang terjadi Bapak Ibu diatur Allah. Tapi Allah mah tersibuk, tercapek. Bapak Ibu kalau peristiwa hitungannya per detik, per menit, atau per jam? Per detik. Renghap orang diatur Allah, kicep orang berarti semua. Bapak Ibu sampai yang kecil, debu semuanya terjadi itu atas kehendak Allah. Nah, tapi Allah mah tidak capek, tidak lelah ngutur semua itu. Di Ar-Rahman disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Itu menggambarkan bahwa semuanya tiap itu diatur Allah. Tidak ada yang tadi itu ya. Tidak ada yang di luar aturan Allah, di luar kehendak Allah. Nah, ini kurang dianggo, dicepeng untuk menyikapi apapun, terutama yang telah terjadi, yang akan terjadi. Tadi kasab maksimalkan, pilih sesuai yang syariat, pilih yang baik-baik menurut agama. Lalu setelah itu apapun terjadi terima. Nah, gitu. Nah, itu perpaduannya. Pahami ini amalmu diciptakan, resapi semua tanpa keraguan. Pahami dengan baik bahwa amal kita pun diciptakan Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan menciptakan perbuatanmu. Bapak Ibu sadayana, bab ieu teh upami kirang-kirangna iman, kirang-kirangna ilmu banyak membuat orang terpeleset bab ieu teh. Dengan mempertentangkan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Dengan mempertanyakan misalnya, itu pilihan saha, perbuatan siapa, ciptaan siapa. Nah, kita mah langsung aja kepada prinsip bahwa amal, pahami ini amalmu diciptakan, resapi semua tanpa keraguan. Nah, prakteknya dina bait ke-25. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Saya nama ditalar di bait ke-25 ya. Jika taat tekunilah dan ikhlaskan, jika maksiat istighfar taubatkan, jika nikmat syukuri dan dermawankan, kesulitan sabar dan ridho tunjukkan. Bapak Ibu orang ulangi. Semua yang terjadi kehendak Allah. Ada yang bukan kehendak Allah? Nggak ada. Mau sederhana, mau sulit, itu kehendak Allah. Mau pilihan kita, mau terjadi di luar pilihan, kehendak Allah. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita ada 4 kemungkinan. 1, taat. 2, maksiat. 3, nikmat. 4, musibat, kesulitan. Ya. 1 apa? Taat. 2, maksiat. 3, nikmat. 4, musibat. Hanya 4 kemungkinan. Apapun yang sedang terjadi pada diri kita di detik ini, itu pasti salah satu dari 4. Nah, upami orang terang jurus ya di bait 25, maka apapun yang terjadi kita akan bisa menyikapinya dengan baik sesuai agama, sesuai syariat. Maka yang pertama,
Kalau berarti Bapak Ibu saudara, kalau kita ada dalam suatu situasi, baca. Contoh, sekarang Bapak Ibu di majelis ini, baca. Apakah sekarang dalam kondisi taat atau kondisi maksiat? Harus bisa menentukan. Ya teh orang teh nuju taat nuju maksiat, mangga nuju naon? Insya Allah nuju taat. Minimal zahirna kan, nuju ngawas. Kedua, ini teh nikmat atau musibat? Nikmat, kayak jelas. Misalkan kondisi yang lain, pas orang teh kondisi nembe beres ngobrolkeun batur. Taat maksiat? Maksiat. Gitu. Pas orang teh tak iya bab irodah nuju umak-ambak luhlah karena peristiwa nggak nerima. Seakan-akan kita ini protes, berontak. Taat maksiat. Taat maksiat. Maksiatnya kia, punten. Misalkan. Nah ini pami disambungkan Bapak Ibu sareng kapungul bab taubat. Tak urang kereseur istighfar teh. Baheula mah mungkin terada istighfaran. Tah aya nama Bapak Ibu naikeun istighfarna. Kieu. Misalkan aya murang kali alit ngiring ngawas puta bunina. Misalkan namina murang kalinya atau budak orang ngiring ke masjid. Urang teh rada asa kaganggu. Terus urang teh marah-marah. Itu kan? Enggak nerima. Wah, gitu. Cobi. Pami enggak dihumukeun sareng bab ieu. Sikap kita benar atau salah? Salah. Seakan-akan kita nganaha-naha kan? Ye naha ieu teh make budak milu ka masjid. Naha ieu teh make budak teh lelumpatan. Nah ieu teh make budak teh gogorowokan, namanya anak kecil lah gitu ya. Nah ieu teh make budak teh ngaganggu kana salat. Coba. Lalu kita marah, kita wah sampai bereaksi anu berlebih. Coba angobab ieu. Seakan-akan kita mengatakan tadi mengapa nggak nerima. Oh, iya teh orang teh berontak karena kehendak. Nah, kadang nama istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan woi, mun para ulama gitu. Ketika menyinggapi hal teh, bari cicing teh, istighfar teh eta. Astagfirullah Gusti, da abdi teh sadar yakin teh kumaha kitu Gusti punten abdi kok reaksi abdi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Istighfaran eta, istighfaran sikap kurang nerima. Da eta teh maksiat. Da kedan lagi kumaha? Nampi. Kalaupun bertindak mungkin diukur tadi. Kalaupun sikapna misalkan munakali jelas alitnya can mukalab can balik. Misalkan ini mah sikapna contoh sim kuring ngaja di santri. Santri teh keur ngaji, ngobrol we keur ngaji teh santri teh. Di hareupeun sim kuring teh ngobrol sampai nganggu suasana di masjid, di majelis. Sikap anak itu benar atau salah? Salah. Gitu kan? Salah. Tapi sikap anak itu kebetulan atau memang betul-betul iroda Allah? Kebetulan atau memang itu kehendak Allah? Kehendak Allah, mangga padukeun tinggal. Satu sisi ieu teh budak teh salah. Da keur ngaji kalah ngobrol tinggal. Tapi sisi lain mah da ini teh memang gitu, harusnya gitu betul terjadi. Maka gimana respon kita? Maka respon kita pun akan terukur. Ketika kita, nah ini penting kalau guru dipraktekkan. Ketika orang teh satu sisi itu salah, dari aspek salahnya saya harus mengingatkan. Ini salah lagi di majelis ngobrol. Tapi dari aspek lain ini nggak kebetulan. Maka apa? Oh berarti caranya terukur. Caranya benar-benar lahir dari hati. Maka kemudian henteu gogorwokon make naon? Ngabandingkeun mik. Make misalkan sia goblok ka barudak. Enggak, tapi mungkin dengan cara-cara terukur. Mungkin berhenti dulu. Ngasih kode. Ada sesuatu yang salah. Atau mungkin coba perhatikan. Memadukan itu. Kesadaran bahwa itu tidak bagaimanapun matak terjadi kan kehendak Allah. Dan kehendak kita makan inginnya teh anak santri teh tertib gitu ya.
kehendak kita tuh santi tertib, nyimak semua, tuh aya nununutan itu kan. Kahoyong nama gitu, kahoyong nama. Tapi yang terjadi aya nu ngobrol, aya anu ya udah memang itu kehendak Allah dan geningan terjadi di luar kehendak kita. Pembuktian yang terjadi itu hanya kehendak Allah. Nah, tetap mengingatkan, tetap mendukung tapi terukur. Nah, di dalam semua fenomena begitu. Oh, gitu. Maka diukur tadi. Nah, kalau ini tadi kita yakin taat hakikatnya ti Gusti Allah itu kan, taat, maksiat, nikmat, musibat kan nggak kebetulan kan? Nah, itu ayat cukup di hati Bapak Ibu. Keyakinan, kesadaran bahwa taat dari Allah, maksiat hakikatnya ya kitu ditakdirkeun ku Allah, nikmat didatangkeun ku Allah, musibatnya ditibakeun, diujikan ke ku Allah. Kitu dina manah mah. Tapi ketika bertindak, maka satu, jika taat tekunilah dan ikhlaskan. Kalau kita melihat diri kita, itu gini menuju taat, menuju adina keadaan baik sesuai syariat, menuju ibadah, taat ke Allah, taqarrub ke Allah, maka gimana sikap kita? Tekuni dan ikhlaskan. Terus tekuni, lakukan secara kontinu, istiqomah, dan hati sing ikhlas, sing tulus, sing yakin, bangun kesadaran tiasa kieu teh ku Gusti Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak usah bertanya ini perbuatan siapa, cukup tugas kita tekuni, terus lakukan dan ikhlaskan gitu. Pamit taat. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, tidak ada keangkuhan. Hanya membaca diri sebagai alat Allah. Membaca diri tiasa kieu teh dikieukeun ku Allah. Nah, kalau taat mungkin lebih mudah ya. Tapi belum tentu juga. Karena kalau taat Bapak Ibu sombong, upami menuju taat urang asa aing, wah, orang mah bisa duha 8 rakaat. Wah, saya mah bisa sholawat 1000 per hari. Saya mah bisa umroh, saya mah bisa ngawuruk, saya mah bisa ini itu. Sama dengan apa Bapak Ibu sadayana? Sama dengan mengatakan ini terjadi murni dari saya. Itu ungkapan orang yang lupa bahwa tadi semua terjadi karena kehendak. Pami yakin eta mah betul sih, ilmu secara itu ilmu dia apa dia, tapi dati Allah tadi teh. Tipayun gambaranna kumaha? Seperti jam teh nya. Lamun ditaros jam, tekedah nyebatkeun cara kerja mesinna tekedah. Jam sabaraha ieu? 8 kurang 10 selesai. Nah, itulah tekuni, ikhlaskan teh itu. Tekedah orang mikir-mikir, mendalami ayeuna malah salah tentang ieu teh aya baterena, merekna ieu, kekuatanna sekian, enggak usah, itu lama. Itu mau kerjaan hati. Kerjaan hati, kerjaan tuh ya cukup katakan 8 kurang 10. Nah, sekarang jika maksiat, ini mungkin agak lebih sulit. Gimana kalau maksiat? Kalau tidak paham ilmu ini mungkin orang akan mengatakan, kan ti Gusti Allah gitu ya. Eta mah cekap dina naon? Di hati, bahwa memang gak ada yang kebetulan. Tapi tugas kita kalau maksiat terjadi, tadi teh ngomongkeun batur teh kan maksiat. Atau tong wakanu gitu. Bapak Ibu, ari teu ngaos fardu ain maksiat sanes. Maksiat. Punten, upami Bapak Ibu, urang gaduh wargi, gaduh keluargi, tara ngaos. Teu ngaos bab fardu ain, teu ngaos bab kumaha pikih dimulai toharah, ibadah, anu lares, kumasi wudu yang betul, kumasi sholat yang betul dan seterusnya. Tauhid seperti orang ini fardu ain ya, nuju aos ku urang teh. Sanes ilmu afdaliyah bukan keutamaan fardu ain, yakin ini teh fardu ain. Pamit kitu bahaya. Bab hati. Nah, lamun aya jalmi anu teu ngaos fardu ain, dia pun maksiat. Maksiat. Jadi maksiat teh ulah digambarkan anu memang secara zahir jelas-jelas dosa gitu ya. Kan jarang orang mengatakan tidak ngaji adalah maksiat gitu kan. Padahal tidak ngaji fardu ain itu kan meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ya maksiat namanya. Gitu. Kayak tadi teh ya,
Orang teh wajib meyakini semua dari Gusti. Iya kari-kari orang teh henteu gitu. Dengan sikap berontak. Berarti maksiat tadi kita. Gitu. Lalu dari istighfaran. Pai orang pernah nggak istighfaran luhlah gitu ayeuna mah tah. Nggak istighfaran protes, nggak istighfaran nganaha-naha karena peristiwa gitu. Kedaya istighfarna. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok saya gitu nggak nerima gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Karena itu. Nah, kalau maksiat Bapak Ibu, jangan bertanya, kok kenapa gitu. Gini, kok saya ini ngomongin orang, kok saya ini berbuat maksiat ini itu, bisa kita masa lalu ke belakang. Kok saya melakukan itu? Udah, nggak usah bicara itu. Upami eta dibahas-bahas, dibicara-bicara, malah akan nanti dua kemungkinan. Merasa tidak bermasalah dengan maksiat, atau merasa dia kemudian putus asa dari maksiat. Tugas kita kalau maksiat terjadi adalah istighfar, taubatkan, selesai. Jadi seorang beriman akan fokus kalau ada dalam suatu situasi, dia akan berpikir dalam situasi ini apa tugas saya. Dalam situasi seperti ini apa tugas perintah Allah, perintah Rasul. Tadi saya sedang sholat, ibadah, ngaji. Apa tugas saya? Dari Allah, oh harus ikhlas. Oke, udah selesai. Ikhlaskan aja. Sekarang dibalik, orang tuju maksiat, nuju sombong, nuju asa aing, nuju ujub, merasa punya banyak kebaikan, itu kan? Maksiat Enes? Udah nggak usah berpikir lama. Kenapa ya ada ujub di hati saya? Kenapa ya ada sombong? Kenapa ya saya teh ngomongin orang lain gitu ya? Kenapa ya saya teh iri pada kesuksesan orang lain? Enggak, fokus. Apa fokusnya? Segera istighfar, taubatkan. Begitu sadar di dalam diri ada keburukan langsung aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu langsung. Astagfirullahaladzim langsung. Saat itu juga. Jangan ditunda, kewelah pada sholat. Enggak, langsung. Begitu Bapak Ibu sadar ada sikap, perilaku, bahkan itikad, pikiran yang itu menjauhkan dari Allah, segera istighfar, taubatkan. Bapak Ibu, naon bentena istighfar sareng taubat? Benten teh? Benten. Ari istighfar mah minta ampun, ari taubat mah balik kepada Allah, aya syaratna. Kieu. Orang yang taubat pasti istighfar. Tapi orang yang istighfar belum tentu taubat. Contoh gini. Ya tadi teh ya, jalmi teu ngaos fardu ain. Manehna teh. Gitu. Sadar. Terus nyebatkeun naon? Astagfirullahaladzim gitu. Atau jalmi bari ngomongkeun batur teh, astagfirullahnya urang teh ngomongkeun batur wae. Jadi sambil maksiat itu masih bisa istighfar, bisa. Ya kan maksiat. Yang maksiat ya bisa. Bisa. Gitu. Mun lalaki bari ningali orat teh, astagfirullah eta duh. Ongko istighfar ongko. Kan ongko maksiat ongko istighfar tiasa. Tapi moalnya duka kuma Allah teh mah. Duka ada hak Allah. Tapi asa ngewa gitu kan? Tapi kalau tobat jelas bukan. Karena kan tobat ada syaratnya yang 3 itu. Kan? Tobat mah harus berhenti. Can berhenti mah istighfar 1000 kali kayak bukan tobat. Gitu. Nah, jadi beda. Istighfar mah alat tina tobat, tapi bukan. Maka kalimatnya istighfar taubatkan. Biasa. Nah, jadi tidak cukup dengan istighfar maksud gitu. Nggak cukup astagfirullah, astagfirullah. Tapi kadang-kadang kan, contoh kalimat yang populer, kalimat dari Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar urang mah perlu diistighfaran deui. Katos teh. Jadi urang mah ngaistighfaran, istighfar. Katos Ibu? Coba terjemahkan. Astagfirullahaladzim. Terjemahkan. Kumaha?
Astagfirullahaladzim. Hartosna kumaha? Bapak kumaha hartosna? Saya minta ampunan kepada Allah. Itu hartosna teh. Sanes ampunilah saya. Ampunilah saya mah Allahumma gfirli. Pami astagfirullahaladzim. Saya mengabarkan. Saya minta ampunan kepada Allah. Tak orang mah sering ngabohong. Makanya minta ampunan ke Allah bari maksiat kene. Jadi istighfar orang ngebohong. Maka perlu di istighfaran deui. Astagfirullahaladzim Gusti abdi teh sering istighfar tapi gitu. Nah sehingga saur para ulama kumaha ai kange urang mah, kange urang. Kalimat nama astagfirullah tapi makna nama Allahumma gfirli. Terjemahannya teh sanes ampunilah saya sanes. Eta mungkin maksud hati tapi kalimat nama astagfirullah maknana Allahumma gfirli. Mun cek santri mah kalimat nama kalimat berita isi nama maksudnya mah harapan gitu. Allahumma gfirli ampuni. Kena gitu niatna. Pami urang mah ari level para ulama mah leres ketika mengatakan teh ya Allah saya meminta ampun kepadamu. Betul sikapnya sikap orang yang minta ampun, hatinya hati orang yang minta ampun, betul. Orang-orang baik begitu betul ketika mengabarkan diri saya meminta ampun teh betul sikap lagi sikap minta ampun. Gitu. Ya seperti kieu misalkan jalmi salah ka urang. Kayak peterusan di Pak Haji. Kalau tobat berarti harus sholat, gitu ya. Nanti ada sholat tobat. Nah, itu istighfar. Ada orang misalkan ke orang teh, ongkoh minta hampura tapi bari bageut. Kumaha orang teh? Bohong ieu mah, gitu kan? Ya, maafin aja saya. Kayak kumaha ieu teh? Nya hampura we atuh. Saya minta hampura. Kan enggak bohong berarti kan? Ai kalimatna apa? Saya minta maaf, ada ekspresinya. Tah, istighfar teh gitu. Gambaran istighfar bohong teh gitu. Ongko, saya minta maaf kepada Anda. Tapi ada amek-amekan kumaha ieu teh? Kan karena minta apa? Mohon pangersa abdi teh nyuhkeun hapunten ka dieu teh kan mengabarkan eta teh. Abdi teh dongkap ka dieu teh seja nyuhkeun hapunten rumawa selepat. Cek urang teh bener ieu mah jelema teh. Bener datang minta hampura teh sikapnya, pilihan katanya, bahasa tubuhnya betul. Nah itu namanya istighfar yang hakiki. Nah orang mah sering astagfirullah tapi tadi teh gitunya mun kajenna bari amak-amakan teh gitu. Berarti sopan. Nah kalau taubat mah kan ayat satu apa rukun pertama? Menyesal, an-nadam. Dua al-iqla, berhenti seketika. Tiga, al-azmu, tidak akan. Saat itu juga mengatakan Gusti abdi moal ngomongkeun batur deui. Kenapa gitu? Upami kieu, Bapak Ibu misalkan kieu. Astagfirullahaladzim, abdi tadi ngomongkeun batur, astagfirullahaladzim. Menyesal. Satu, dua, apa berhenti? Terus henteu. Stop ngobrol kena. Tapi nu katilu. Aduh, bisa nggak ya berhenti? Asa hese kene. Asa berat kene, maka tidak sah tobatnya. Nggak sah tobatnya. Ya misalkan tidak punya azam, tekad untuk berhenti hanya karena tadi belum mampu berhenti atau nggak tahu besok atau gimana ya, belum ada. Harusnya mah Bapak Ibu tobat itu ya udah, jangan bicara masa depan. Tobat mah bicara sekarang untuk masa lalu. Jangan bicara 5 menit lagi, 1 hari ke depan, jangan. Bicara saat itu bahwa saya untuk ke depan tidak akan lagi. Bahwa ke depan seperti apa saya nggak tahu. Gitu aja. Jebakan tobat itu di situ Pak. Misalkan tadi ngomongkan batur atau none lah. Orang masih suka tadi melakukan maksiat-maksiat, bahwa besok apakah melakukan lagi atau tidak itu lain urusan. Yang penting ketika sadar langsung katakan moal deui. Ternyata gimana kalau begitu?
dosa baru. Dosa baru. Tapi pemikir punten. Misalkan kita Pak, tadi ngomongkan batur, tos menyesal, bagus. Tos berhenti, tos ngomongkan. Tapi di hati masih kia, saya bisa nggak ya berhenti? Asa berat kene, engke moal waka misalkan. Maka tidak sah tobatnya. Kalau besok masih ngomongin orang, itu masih dosa yang sama. Besoknya masih ngomongin orang, masih dosa yang sama. Dianggap belum mentobati, namanya isror namanya. Hati-hati. Tapi kalau tadi udah gitu ya, mual ngomongkan batur. Bismillah mual. Besok teh dosa baru. Dosa baru. Yang ini udah selesai. Tobat kan? Kumaha? Maka kalaupun terus tobatan, maka kalau orang yang rajin tobat, walaupun mengulang-ulang, tetap tobatnya sah. Nu disebat isror terus menerus itu kalau tadi tobatan ya tadi teh. Tadi tobatan. Tadi teh nu tarangaos fardu ain, tarangaos nyenya kaduhung tarangaos misal terus teh. Tapi Mas tadi teh bisa enggak ya? Masih gitu. Belum punya ini. Enggak punya azam untuk meninggalkan diam aja di rumah enggak ngaji. Nah itu. Nah, kalau ada maksiat istighfar taubatkan gitu. Mungkin aja ketika taubat tidak ada kalimat Allah istighfar langsung watub alayya. Itu udah taubat. Nah, perterusan Pak Haji taubat harus sholat, nah tidak harus. Tapi di antara cara taubat adalah dengan sholat taubat. Saya sholat taubat gitu orang teh, ya itu bagus seperbanyak gitu. Tapi tidak mesti. Yang penting kita tiga. Apa tadi? Menyesal, stop berhenti seketika, bertekad tidak akan mengulangi tanpa menebak-nebak masa. Biarkan aja. Masa depan kita nggak tahu kan? Semenit ke depannya kita nggak tahu kan? Udah aja. Tobat. Bismillah. Nah, itu sah. Tapi mikir itu sah. Sah teh kumaha? Berarti kumaha pemisah teh? Ditampi. Sah teh berarti bablas. Dihapus. Dosa gitu. Sah teh. Pamit tobat dikatakan sah teh begitu. Ya udah. Hapus. Aya deui. Nuawi kunaon Allah disebatna tawwab. Allah disebatna ghafar. Non margina. Allah tahu kelemahan kita. Bahwa Allah itu udah mensifati dirinya tawwab. Penerima tobat yang berulang-ulang. Allah teh mensifati dirinya ghafar. Yang mengampuni berulang-ulang tanpa bosan. Dan Allah terangin kelemahan orang teh pasti gitu. Allah teh Allah tuh taib, ghafir. Pamik itu mangan sakali. Pokoknya sakali dihampura mun deui moal eta urang teh kan. Allah mah teh kitu. Teu kitu Allah mah. Allah mah resepkeun. Bahkan aya riwayat kan lamun teh mah saalam dunia jalmi teh sae sadayana teu aya nu maksiat hiji acan ku Allah bakal digenti eta generasi. Digenti dengan generasi yang ada salahnya, ada dosanya, tapi suka taubat. Allah senang dengan orang yang taubat. Kan Allah udah mensifati dirinya tawab, gitu aja. Gitu. Terus diwadahi ku Allah deh. Sering gitu napina. Orang, Rasulullah kan ratusan gitu kan ini. Maksiat ini kedua. Jadi kalau ada maksiat Bapak ya, jangan dipusingkan, jangan banyak berpikir ke sana kemari dengan bertanya mengapa bagaimana. Udah tobatnya yang tercepat gitu. Mau sebutnya kenapa ya masih udah istighfar udah. Astagfirullahaladzim, taubat tadi gitu ya. Berhenti dengan sholat taubat itu afdal seterusnya. Ini yang kedua. Jika maksiat, istighfar, taubatkan. Nah, istighfar taubat itu kan fardu ain kan? Atau si bahasa payun. Yang ketiga, jika nikmat, syukuri dan dermawankan. Oh nikmat ini bisa hadir, nikmat kan? Sehat, tiasa sumping, tiasa ngadangu, tiasa ninggal, tiasa nyaru sehat, nikmat. Oh, kalau nikmat, udah. Segala nisbatkan pada Allah, ia tiati Allah, pemasihan Allah, maka bersyukur dan dermawankan. Dermawankan artinya nikmat itu harus juga dirasakan oleh orang lain. Peminikmatna harta, sok harta teh bagi kanu sanes. Mun nikmatna ilmu teh ajarkan gitu. Bahkan sedekah terbaik adalah ilmu. Sedekah terbaik tuh. Nah, jadi sedekah aja.
Pami beda aya punten aya ustad, aya ustadzah anu sok nyarapeng majelis, kita niatkan begitu Pak. Kita niatkan ngisi majelis itu sedekah. Sanes urang nu ngamprah ingin diberi bukan, kita yang bersedekah. Niatkan gitu. Saya datang ke majelis ini niat sedekah ilmu. Saya yang ngasih pada jamaah, kita niatnya. Bukan dibalik. Datang ke majelis ngarep sedekah. Amplop, angpau. Enggak, bukan. Kedah gitu. Upami tos kitu niatna sedekah ilmu, kita nggak ada beban. Rek di amplop ipis kandel nggak ada beban. Da bukan itu. Gini eta ditampi, eta mah narima bukan menta. Dati diberege moal ngamprak moal gitu. Ari nampi mah ngahargaan kanu masihan. Da pasti tersinggungan. Keur maleutik teu diterima gitu kan? Pasti tersinggungan itu teh. Lain urusan. Tapi di hati mah sedekah ilmu gitu. Enggak ada beban. Jadi ulah naon ya gitu. Ya enggak ada urusan gitu. Ya merenang di pasihan ditampi henteu ge dari sanes eta tujuanna. Nah ini kalau ini semua majelis begitu sama. Dah. Ikhlas seperti kita di majelis di pesantren kan gitu. Bukan untuk itu. Kalaupun ada tadi yang penting mah gini Bu. Dina agama mah nu penting ulah aya soal. Ulah aya meminta ngarep. Ari nampi beda. Beda menerima dengan minta beda. Pamiminta itu hina. Ngarep. Komo ai alim ulama mah. Toma itu menjatuhkan martabat. Poinnya bab agama. Udah aja gitu. Insyaallah dengan begitu Bapak Ibu, maka pami Bapak Ibu aya nu profesina kitu ngawuruk, jangan berpikir begini, abdi mah tara sedekah. Ulah jadi ulah kabita kuno beunghar. Ya udah, Allah memberi dia kelebihan harta. Bisa wakaf tanah tadi curug bapak pun bapak ya kan? Harta, ya udah itu kelebihannya. Tadi itu ya, kembali karena babi ya. Ya udah, Allah beri kelebihan dia ilmu, Allah beri kelebihan dia harta, selesai. Itu ya udah. Gitu. Nah, iya. Imam Khatib Al-Baghdadi cerita, ada orang santri mungkin ya, alim, pinter, terus yang ngeluh ke gurunya, oh tuh ini mah kaya ya banyak apa hartanya, mobilnya, tapi si anu kaya eta teh jelema bodoh, tak apalan naon, tapi beunghar mah, mun cek asa mun wudu ge salah gitu, mun bacaan ge, kumaha jawaban guruna. Ini riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi kitab Al-Faqih wal Mutafaqih tentang keutamaan ilmu. Dibalikan ku anjeunna gini-gini. Gimana kalau begini? Harta yang Allah beri ke orang itu Allah alihkan kepadamu, ilmu yang ada pada dirimu Allah alihkan pada dia. Gimana kalau begitu? Mau nggak? Iya si santri anu alim, oh alim hari gitu mah. Untuk apa saya punya harta kalau bodoh atau apa-apa? Gitu ya. Ya udah. Maka apa? Ya udah saya kalau begitu saya menikmati, senang dengan karunia ilmu ini. Nah, jadi ini namanya menerima porsi masing-masing. Gitu. Lamun tema ya pertarosan kunaon sok aya ulama anu secara ekonomi apa minimalnya biasa atau miskin kan sok ayanya, terus sok aya kan? Kunaon sok aya anu beunghar tapi bodoh, gitu kan? Atau kunaon sok aya anu geulis kasep tapi bodoh, aya anu pinter tapi goreng patut aya. Kenapa coba? Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya rezeki. Ya, ada orang alim, ulama tapi sakitu we hirup teh bahkan antara biasa-biasa atau miskin. Kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan pada dia itu dihitung sebagai rezeki. Eta rezeki anjeun begitu. Geuning aya anu geulis kasep, eta bodoh. Gimana? Ya entos rezekina teh eta kasepna eta gitu. Geuningan aya pejabat gitu ya, segala macam udah. Jadi baca apa yang ada dalam diri kita itu adalah rezeki. Gitu. Rezekina ieu urang mah geuning aya anu sehat gitu ya. Ieu mah sehat, kuat, tapi miskin. Ya apa ala kadarnya lah gitu.
di juru bro dipanto, tapi aya anu beunghar gimana? Wah, hartana lubak libuk, mobil lagi tinggal milih, bingung milih mereka angkat teh. Gimana? Ya udah, ini rezekinya sehat, itu rezekinya harta. Udah semua dari Allah. Aya oge anu nya alim, ya itu Allah ngasih sesuai porsinya. Gitu. Nah, ini oleh Imam Ghazali. Itu ketika ada yang orang mempertanyakan begitu, kenapa cenah gitu. Seperti kieu punten. Bapak Ibu, beungharan artis-artis, beungharan pun Bapak. Artis. Leres teh? Enya. Nya dalam mun beunghar mah muhajirin atuh lah keur seueur keneh kaperogian teh. Tuh ngabangun masjid ka masjid cember di pusat itu kan. Kurang kelas, makin besar tapi ya makin gede juga. Gitu itu kan ngabangun kene, gitu ya. Kan meureun lamun singgal ieu mah dengan harta wah selesai. Ya, enggak usah ka udak-udak ku ieu aja tahu ajaran baru gitu. Masih butuh. Oh, berarti beungharan kene artis dah. Anu hartana teh triliunan, anu YouTuber pendapatan per bulanna gitu ya. Kalau bertanya, kenapa geuning ulama tidak sekaya artis? Itu tadi gimana? Ulama mah rezekina ilmu. Ya artis mah nu kitu rezekina. Teh dibere ilmu ku Allah. Mau dituker. Hoyong dituker. Alim teuing jadi artis naonan. Kita udah ngerti bab akhirat, leres deh. Buat apa? Gitu kan? Harta keur loba keur naon can di akhir buat apa? Kalau hanya jadi beban ketika sakaratul maut kan? Kuduna ke akhirat kalaka ingat ke nu di dunia gitu. Kuno berangkat malah menengok ke belakang. Nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Nah ini, ya nikmat itu begitu, syukuri dermawan kan. Jadi semua udah ada porsinya kita, maka nikmati, nggak usah ngelihat level orang lain, terima aja level kita, gitu, yang ada kita, nikmati. Itu gunakan untuk ini aja, nikmat, syukuri dan dermawan kan. Terakhir, kurang sok aya sulitan Bapak Ibu? Ya, jika kesulitan sabar dan ridho tunjukkan. Tapi orang kedah jujur Bapak Ibu. Dalam hidup banyak nikmat, banyak musibah. Banyakan nikmat kade tekengi ngaleulengit nikmat Allah. Kakarage sakali dapat kesulitan asa salamana gitu. Menepi ke bahasana teh Gusti aduh teh hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Kakarage sakitu gitu. Kan teh puluhan tahun hidup kakara ayeuna dapat kesulitan eta mah gitu kan. Kenging sakitna teh setelah tua, sakitna teh setelah usia misalkan 60 gitu tah. Kalimatna teh kumaha? Hirup teh meuni kieu-kieu teuing, ieu panyakit. Eta ente ti bayi nepi ka 50 tahun. Cek Allah teman teh ku kumaha ku kuring? Atunya ena mah wajar barek maut ya gitu. Gitu. Itu kan? Nah, jadi satu sisi begitu. Dan bahkan Imam Nawawi, ini ketika di dalam Adzkar beliau ngebahas bab ta'un, diawali ku muqaddimah bahwa kata beliau setiap kesulitan seseorang itu pasti lebih ringan dari kesulitan orang lain. Imam Nawawi, setiap kesulitan yang kita terima pasti ada orang lain yang lebih berat kesulitannya. Pasti. Terus gitu rumusnya. Nah Nawawi, pamit aya kesulitan, nggak usah bertanya kenapa saya ditimpa sakit, kenapa saya atau suka apa aja ya kesulitan yang nggak sesuai harapan. Udah. Apa sikapnya? Sabar dan ridho. Sing sabar sing. Dari mana munculnya sabar Bapak Ibu? Dari mana munculnya sabar? Dari keyakinan semua hanya terjadi. Sok, punten Bapak Ibu. Tadi teh urang sabar moal menghadapi anak kecil anu namina budak di rumah pabalatak, lulumpatan, gandeng gitu kan. Coba, apa yang membuat kita sabar? Sehingga tindakan kita itu terarah. Memang mengingatkan tapi ya untuk amak-amakan. Apa yang membuat kita bisa terarah? Kesadaran bahwa budak itu teh hakikat nama. Nah, itu.
Iya pesan Rasulullah ka putri beliau Zainab. Ketika Zainab putri teu damang sakit keras namina Umamah. Umamah binti Zainab, cucu Rasulullah dari Zainab. Sakit parah, kritis, napasna tos ngap-ngapan. Cek kasana sakarat lah gitu. Zainab hoyong dilayat ku Rasulullah. Rasulullah pertamana tesumping mung miwarang utusan. Magi Rasul uju musyawarah penting sareng sahabat-sahabat senior. Rasul hanya pesan ke Zainab, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalim musamma. Pal tasbir wal tahtasib. Pesan Rasul ke putrina. Pamicek orang merenan naonnya bahasa ka putri gitu ya. Kan Rasul sangat sayang ke anak. Zainab, semua yang diambil milik Allah. Semua yang diberikan milik Allah. Semuanya pun ada limitnya, ada batas waktunya. Sing sabar we neng gitu. Sing sabar we. Sing nampi gitu Rasulullah teh. Nah, jadi untuk sabar itu ieu kalimat innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma ieu teh kalimat keyakinan kana iradah Allah. Lamun teh mah ieu budak anu sakarat teh bak mapi maoteun lillah milik Allah. Dicana ku Allah. Lamun teh mah ieu budak teh tara sehat eta ge milik Allah. Dina anyana ge sehat tetap bakal aya ujung waktuna. Semua begitu. Yang sudah Allah ambil dari kita mangga kita lihat. Gitu ya. Sok urang pasti aya kan? Ya itu milik Allah. Anu aya keneh di urang ge milik Allah. Anu aya keneh bakal aya habisna. Nah, itulah sabar tuh di situ. Maka teras Wiyade utusana sampai 3 kali baru nu kateu kana Rasul sumping. Rasul sumping teras di ais di pangku ieu cucuna teh Umamah. Nuju ngap-ngapan Rasul nangis. Fafadat aina nangis. Belina air mata. Eta Rasulullah. Lepel Rasul nangis ningali putu teu damang. Bapak-bapak, osok gitu. Kantos nangis ningali incu teu damang. Atau teterang incu teu damang. Gitu. Cenah mah saur nu tos gaduh incu, ka incu masuk lebih nyaah. Cenah da siburing caca ngalaman ya. Leres kitu nya we. Teu wantun nyeuselan kunaon? Da anak batur eta mah. Ke bisi mantuna tersinggung. Nya ieu budak misalkan isina tapi mun nu sabeulah ieu mun dicarekan ku urang mun nu sabeulah anakna kan bukan urang kan akina unggul gitu. Cek pun guru mah nya cek pun guru nih tawani cenah ka incu mah lah ngalarang teh hab anak batur atuh dia jaga. Maksudna anak batur teh anak yang mantun nu sabeulah mun tersinggung repot itu. Tersinggung anakna digitukeun bisa gitu. Ari ningali budak urang mah selesai kan ieu mah anak urang apa lakina atau perempuan kan ya, tapi ningali sebelah gitu. Nah, Rasul itu sangat sayang pada cucu. Itu dia mah sahabat. Nah, jadi yakin. Sahabat kaget, kok Rasul nangis? Pak. Karena Rasul pasti sabar kan? Tidak ada orang yang sesabar Rasulullah. Sabar itu sampelnya ya Rasul. Model sabar itu ya Rasulullah. Tapi ketika putuna teu damang, Rasul nangis. Sa'ad bin Ubadah, wah ini ulama sahabat, tokohnya sahabat utama. Naros, mahada ya Rasulullah, Gusti Rasul, naon dia teh kok nangis? Jadi rada heran gitu. Kok orang selepel Rasul nangis? Mungkin aja maksudnya kok seperti nggak sabar mungkin begitu. Kok kayak nggak sabar sih? Cucu sakit nangis kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Hadhihi rahmatun wada'ahallahu fi qulubi ibadih. Innama yarhamullahu ruhama. Rasul teh ieu teh kanyaah, ieu mah cimata kanyaah, air mata kasih sayang yang Allah simpan di hati hamba-hambanya yang Allah pilih. Allah hanya menyayangi orang-orang yang punya sifat tadi rahmah, sayang. Di antara ciri sayang itu tadi
naon terenyuh, tersentuh ku situasi orang ningali nu teu damang kletek, aduh asa karunya rahmat namina teh. Ningali putra, ningali cucu, aduh asa tega sampai nangis itu ya budak geuning. Nah, rahmat. Nah, jalimin nu kitu berhak dapat rahmat Allah. Nah, sabar tuh begitu. Nah, di sini ada ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho, Bapak Ibu? Apa bedanya sabar dengan ridho? Nah, beda. Kalau sabar mah menerima dan melakukan tindakan yang sesuai akal dan syariat. Itu sabar. Bapak-bapak teu damang. Sabar itu gimana? Satu, yakin ieu teh sanes kebetulan. Iya, Allah nu ngersakeun kedah teu damang. Kedua, berpikir Bapak teh, kalau saya sakit harus apa? Berdoa. Saya sakit, apa yang diizinkan cara? Oh, berobat. Terus lagi berobat, maka miwarang nyontokeun. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit, sadar tadi, berdoa, berobat, itu sabar. Masih disebut sabar. Maka berobat, minum obat, ya. Kade didefinisikan berobat sanes ka dokter wae, kade. Sanes ya. Ulah sanes lamun jalmi teu ka dokter disebut teu berobat ke heula. Kan eta minum berobat, mau minum herbal mau apa berobat. Ke dokter berobat. Nah, maka berobat tapi dengan kesadaran tadi. Tidak menghilangkan kesabaran, tidak merusak sabar. Sehingga tidak bisa begini. Ya sing sabar we atuh ulah ka dokter, ya enggak. Sana kita itu lepat. Orang ke dokter masih bisa dikatakan sabar, walaupun mungkin juga nggak sabar. Kalau tadi tetap dari hati meyakini ya inilah yang Allah kehendaki, yang Allah kersakeun gitu. Kenapa ke dokter masih dikatakan sabar? Karena berobat itu sesuai dengan akal, sesuai dengan agama. Pilihan tindakan yang sesuai dengan akal dan agama sabar namina. Kalau tindakannya bertentangan dengan akal dan agama, maksiat namina. Pamai sesuai dengan akal, sabar. Berarti nggak masalah. Kalau ridho gimana ridho Bapak Ibu? Nah, kalau ridho mah dia udah nerima dan menikmati, gitu ridho. Mun teu damang teh mah wios abdi mah moal lalandong. Bade kieu we bade ditampi wios. Bade samawat nage wios, ridho namina. Tapi henteu ngarasula. Benten, ridho mah enjoy. Jadi ya udah saya nerima, saya begini, saya akan jalani gitu. Saya akan. Kadituna ya saya berharap ini jadi gitu ya, kapar dosa jadi dekat sama Allah, ridho. Jadi orang yang ridho mah mungkin nggak berobat gitu. Melakukan tindakan dohir mungkin menghilangkan ridho, tapi nggak menghilangkan sabar. Jadi ridho mah lebih tinggi, Pak. Ridho mah gitu. Dan itu ada, level itu ada. Level ridho tuh lebih tinggi. Ada orang yang ridho teu damang teh teu lalandong, tapi nampi ulah kieu teu lalandong bari amak-amakan. Mendingan berobat tadi gitu mah. Daripada teu berobat amak-amakan, udah pergi aja ke dokter, cari obat. Silahkan tidak berobat. Da obat itu hanya sebab zon aja kan. Punten Bapak Ibu, ke dokter pasti tidak pasti sembuh nggak? Belum tentu kan? Betul? Belum tentu juga. Datang ke dokter ahli sehebat apapun belum tentu juga. Maka ada wadah. Kalau nggak ke dokter itu tidak tercela. Asal ridho. Gitu. Dah ke dokter zon aja bukan qot'i. Hanya diduga, enggak pasti 100% bakal enggak. Hanya dugaan saja. Maka kalaupun ada orang memilih tidak ke dokter, itu mungkin porsi dia, mungkin itu level dia, enggak apa-apa. Tapi ridho nampi, buktinya apa? Dia enjoy, dia ya kayak gitu. Beda di ekspresinya. Dina kalimat ulah kieu tadi tanya, ongko teu berobat tapi bari amak-amakan ngarasula gitu. Lah? Ya, jadi eta mah justru malah maksiat kan? Berarti tadi mendingan berobat aja. Oh, jadi pada akhirnya mah kalau ada kesulitan pilih dua level. Sabar, syukur-syukur tiasa naon? Ridho. Gitu, syukur-syukur tiasa ridho. Itu lebih tinggi. Tapi setidak-tidaknya sabar tadi. Hadapi, terima,
Karena sabar ini pahalanya luar biasa. Nilainya luar biasa. Upami sholat aya hitungana. Haji aya hitungana. Ngaos aya hitungana. Sabar mah bi ghairi hisab, pahalana teh brok-brohan ti Allah. Pahalana teh brok-brohan pisan. Gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu, hidup kita itu tidak semuanya sesuai keinginan. Hidup kita tidak selamanya bisa kita kontrol, betul kan? Maka sabar ini penting. Orang yang tidak punya ilmu sabar, dia akan kesulitan hidup. Bapak Ibu, kita bisa nggak ngatur yang akan terjadi 5 menit ke depan tuh? Enak ngawas 3 menit deh. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tuh, pomi orang tegado ilmu sabar mah menyikapi nu kitu berat. Berat. Akan banyak kecewa, banyak marah, banyak penyakit, kesal gitu kan. Nah, setidak-tidakna ieu teorinanya, ieu ilmuna, urang setidak-tidakna ayeuna mulai naonnya ya datina ilmu heula sadana ge nya. Tina ilmu heula, henteu ujug-ujug adab, henteu ujug-ujug jadi akhlak. Rasul ge tadi ketika akan menasihati Zainab putrina, henteu langsung kieu. Paltas tasbir wah tahtasib henteu kitu. Henteu langsung sing sabar we neng, sing nampi henteu kitu. Dibangun heula basis ilmuna. Dibangun heula pondasi ilmuna. Naon pondasi ilmuna? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullun bi ajal musamma. Ilmuna heula. Tak urang ge penting gitunya. Ilmuna heula dilengkapi, diperkuat, kadituna mudah-mudahan ilmu-ilmu urang di masjid janten sebab amal urang. Baik amal qalbu atau amal zahir itu ya. Urang sing langkung caket ka Gusti Allah, sing langkung caket ka Rasulullah SAW ku sabab ilmu-ilmu nu kurang dipelajari. Urang niatan ilmu-ilmu orang nu dipelajari di ilmu majelis teh sanes sebagai wawasan gitu ya. Bukan berhenti jadi wawasan, tapi benar-benar jadi perbendaharaan amal orang. Itu niat orang sadayana kitu. Sakitu penten rupina nu kapihatur, mudah-mudahan janten emu manfaat kangge urang sadayana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqdu wa tanfarju bil qurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa sul khawatim wa yusasul ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salat amdin qalat hilatuhu wa rasulullah وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب يصل عليه وصل على
سيدنا محمد كما أمرتنا يصلى عليه أو صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما اللهم صل على رسول من أنفسنا عزيز عليم أنسنا حريص علينا رؤوف رحيم بنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وادفع عنا الخير وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلمي توسلنا بتعليمي أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة يا Allah jadikan ilmu kami manfaat ya Allah ajarkan kami ilmu manfaat ya Allah pahamkan kami dan semua kerabat terhadap agama dengan belajar kami meminta dengan mengajar kami berdoa luaskanlah rezeki kami tentramkanlah hidup kami amin Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.